Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Lab Desain Sistem Informasi Akuntansi. Saya harap kalian semua sehat-sehat ya nih ya, dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas meskipun kita sedang menghadapi wabah corona. Saya harap kegiatan proses belajar mengajar masih bisa berjalan dengan normal meskipun dengan sarana prasarana yang sederhana saja. Baik, kalau yang ada pertanyaan boleh langsung japri ke saya lewat grup atau ke nomor saya langsung. Silahkan. Di pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teknik dokumentasi. Mungkin sudah ada yang pernah dapat ya mengenai flowchart. Beda apa, kita ulang lagi, kita coba refresh lagi, mengingat-ingat bagaimana simbol-simbolnya, bagaimana cara merancang, menggambarkan sebuah proses bisnis menggunakan flowchart. Oke, mengulang kemarin sebentar. Kita kemarin belajar mengenai alat yang digunakan untuk pendokumentasian. Macamnya ada 3 yang saya sampaikan di sini. Yang pertama DFD, data flow diagram, flowchart, maupun diagram proses bisnis. Untuk yang ingin lebih detailnya lagi mungkin bisa melihat di video saya sebelum ini menjelaskan mengenai DFD. Kita hanya mencuplik sebentar saja di video ini. Kemarin masih ingat ya, kalau yang gambarnya kotak ini sebelumnya kita mengenal kotak sebagai entitas, tapi di data flow diagram itu menggambarkan sumber dan tujuan data. Anak panah menggambarkan aliran data. Lingkaran kalau di IRD sebagai atribut, tapi kalau di DFD menggambarkan proses. Berikutnya ini simbol penyimpanan data. Data disimpan di mana? Ya, mengulang materi akuntansi dasar ya ini ya. Ini masih ada hubungannya dengan DFD. Kita kemarin mempelajari bagaimana sih jika ada kejadian pencatatan pendapatan tetapi secara piutang alias uangnya belum kita terima. Seperti apa? Nih saya kasih contoh. Pada studi kasus ini masih di tempat yang sama mengenai pembayaran pasien asuransi. Kalian bisa melihat bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 ada pasien namanya ABC. Dia dirawat di rumah sakit namanya KLM, rumah sakit KLM ya, rumah sakit anti corona. Dia dirawat, tapi dia karena di pekerjaan sebelumnya ada fasilitas asuransi, dia memperoleh fasilitas penjaminan asuransi. Nama asuransinya misalnya XYZ. Masuk tanggal 1 ya. Sebentar. Kemudian tanggal 10 pasien dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang oleh dokter. Kemudian yang dilakukan apa? Pasien tersebut ke kasir melaporkan sudah mau pulang. Kemudian di kasir dia mencatat bahwa pada tanggal 10 Februari 2020
ada biaya perawatan atas nama pasien ABC dengan total biaya 10 juta, misalkan 10 juta. 10 juta itu seperti apa sih? 10 juta itu uang yang tidak diterima langsung oleh rumah sakit. Kenapa kok bisa diterima langsung? Karena pasien tersebut mengikuti asuransi, dan asuransi itu kalau membayar klaim-klaiman dari rumah sakit ada temponya, jadi tidak bisa pasien itu dinyatakan pulang, dia dinyatakan tagihnya 10 juta lalu dari rumah sakit minta ke asuransi. Tidak bisa gitu, harus ada prosedur klaimnya nanti, apakah tindakannya sesuai dengan perjanjian yang ada di listnya asuransi atau tidak ya. Jadi itu uang tunainya tidak langsung diterima. Nah, kemudian bagaimana cara mencatatnya di rumah sakit tersebut? Nah, kalian bisa buka lagi buku-buku kalian di semester 1 mengenai akuntansi dasar. Ini ya, tanggal 10 Februari 2020 dinyatakan dia mendapat piutang 10 juta karena uangnya kan tidak diperoleh. 10 juta debit, kreditnya pendapatan, akun pendapatan. Oh ya, ini ya yang kemarin masih bingung chart of account. Nah, ini namanya atau biasa di Indonesia akun perkiraan. Saya beri contoh dulu tuh. Studi kasus ini ada dua akun, akun piutang dan pendapatan. Oke. Terus hubungannya apa, Pak? Setelah dicatat seperti ini. Setelah dicatat piutangnya 10 juta debit, pendapatannya kredit 10 juta. Selanjutnya kalau digambarkan di DFD seperti apa? Ini penggambaran DFD pasien asuransi piutang ya, ini ya. Kalian lihat masih sama, dari pasien melakukan pembayaran, diproses sehingga muncul deposit asuransi, itu masih punya tanggungan di rumah sakit tadi ya 10 juta, lalu data itu dikirim, diproses di penjualan. Di penjualan kalian lihat ini akun yang terlibat di sini akun piutang. Maka di sini saya tulis gambar apa tadi ini, penyimpanan data. Ketika terjadi penjualan atau pelunasan oleh kasir tadi, maka yang disimpan itu di akun piutang. Akun piutangnya berarti menambah 10 juta. Kemudian setelah akun piutangnya itu disimpan menambah 10 juta, akun-akun itu tadi kalau diolah akan menghasilkan informasi piutang. Informasi piutang ini akan digunakan oleh manajer keuangan. Jadi gitu ya. Ini kalau diminta menggambarkan DFD dari pasien asuransi piutang seperti ini. Disimpannya di akun piutang. Lalu kalau mengambil data dari akun piutang ini akan menghasilkan informasi. Informasi apa? Informasi piutang. Yang digunakan siapa? Manajer keuangan. Itu baru satu DFD mengenai piutang. Ini baru piutang. Lalu terus pendapatannya gimana, Pak? Tadi pendapatannya masih juga 10 juta ya. Nih, tinggal ganti saja. Kan hampir sama nih.
Prosesnya sama, cuma yang berbeda yang disimpan di akun pendapatan. Kalau akun pendapatannya disimpan, maka akan diolah menghasilkan informasi pendapatan. Yang memanfaatkan informasi itu juga masih sama ya, manajer keuangan. Lihat, masih hampir sama ya dengan piutang tadi, yang beda hanya di akun pendapatan dan informasi pendapatan yang saya huruf tebal ini. Pendapatan, piutang masih sama ya. Nah, lanjut ya. Kalau tadi sebelumnya kita studi kasus mengenai pasien asuransi dirawat di rumah sakit, dia tidak bayar karena dia ditanggung oleh asuransi ya. Sekarang beda kasusnya. Nama pasiennya CBA, inisial saja ini. Dirawat di rumah sakit masih sama. Kemudian karena dia tidak menjadi pasien asuransi, maka dia ikutnya pasien umum. Di tanggal 10, tanggal yang bersamaan dengan pasien ABC tadi, boleh dipulangkan oleh rumah sakit. Pasien ini juga pulang. Kemudian dia ke kasir dan bertanya tagihannya total 5 juta. Karena dia pasien umum atau pasien biasa, tidak ditanggung asuransi apapun, maka dia langsung melakukan pembayaran secara tunai. Lalu setelah dilakukan setelah dilakukan pelunasan secara tunai, apa sih yang dicatat oleh rumah sakit tersebut? Yang dicatat seperti ini, sama seperti tadi, hanya bedanya karena dia mendapat tunai, maka yang berperan di sini adalah akun kas. Beda sama tadi ya sebelumnya. Kalau bayaran piutang yang digunakan akun piutang karena uangnya belum diterima. Tapi karena ini pembayaran secara tunai, uangnya sudah diterima, maka yang berperan akun kas. Yang satunya masih sama ya, akun pendapatan ya. Kemudian jika digambarkan DFD-nya seperti apa? Nih, seperti ini. Hampir sama ya dengan yang bayaran piutang. Karena bedanya hanya akunnya saja penyimpanannya. Kalau tadi piutang disimpan di akun piutang, sekarang pembayaran tunai disimpan di akun kas. Data yang disimpan di sini ketika diolah, dibikin tampilan yang bagus dalam bentuk grafik misalnya, maka akan menghasilkan informasi kas yang dimanfaatkan oleh manajer keuangan. Kemudian sama ya, ini yang masih kurang satu, bentar. Ya, lanjut. Tadi yang dimaksud pembayaran pasien tunai ya, yang berpengaruh akun kas. Hampir sama ya dengan yang ini. Kalau tadi piutang, maka yang berperan akun piutang. Tapi karena ini pembayaran tunai, yang berperan kasnya. Kasnya perannya gimana? Bertambah. Dapat langsung dana segar. Berapa tadi? 5 juta rupiah.
Kemudian bagaimana yang satunya lagi, akun pendapatan, sama enggak dengan yang sebelumnya dengan pasien asuransi? Coba kita lihat. Oh, dalam hal ini masih sama. Jadi seperti itu kira-kira dari DFD. Udah ya, hanya menggambar kotak dan lingkaran saja. Tapi kalian harus bisa karena ini akan dipakai di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan membahas alur yang benar seperti apa sih. Dan kita masuk ke menu utama hari ini. Kita belajar mengenai flowchart. Jadi flowchart itu bentuk dokumentasi yang paling wajar ya, paling wajar dalam artian paling sering digunakan untuk menggambarkan alur atau proses suatu bisnis. Simbolnya ada apa saja sih? Nah, ini bisa kalian lihat depan kalian. Ini simbol dokumen, ini simbol data. Ketemu lagi kotak ya. Ini proses. Ini maksudnya proses yang tidak manual. Kalau yang ini manual. Proses yang tidak manual itu seperti apa? Proses yang dilakukan oleh misalnya komputer. Dan ini ada simbol manual input. Ini simbol pengambilan keputusan. Kemudian ini terminator, start end, dan anak panah aliran datanya atau aliran alurnya. Mungkin sudah ada yang pernah dapat ya, nggak apa-apa, kita belajar mengulang kembali aja dan semoga semakin mendalam ya pengetahuan mengenai flowchart. Kemudian saya kasih contoh. Ini adalah flowchart pembelian offline. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pergi belanja ke toko retail, misalnya membeli sabun cuci, membeli odol, membeli sikat gigi di minimarket. Nah, jika kita gambarkan flowchartnya seperti ini, diawali dengan start. Kemudian kita kan ketika masuk minimarket kita akan memilih barangnya secara manual ya. Ini simbolnya proses tapi yang manual. Kemudian setelah barangnya kita peroleh, kita bawa barangnya ke kasir untuk pembayaran. Dan biasanya kasir menanyakan kalau kita punya sedikit, ada tambahan yang lain Pak Bu? Jika ya, ini ya, kita masuk ke decision ini. Jika ya, kita akan memilih lagi barangnya yang mau ditambahkan apa. Jika sudah, masuk ke kasir, ulang lagi jika masih ada yang ini ditambahkan. Jika tidak, kita rasa cukup, maka akan dilakukan pelunasan oleh kasir minimarket tersebut. Setelah dilakukan pelunasan, akan mencetak nota. Ini ya, formulir dokumen ya ini ya. Kemudian setelah cetak nota, kita boleh ambil barangnya. Jangan kebalik ya, kita ambil barang dulu baru cetak nota. Karena ketika sudah cetak nota berarti kita sudah bayar dan kita sah memiliki barang tersebut, kita boleh ambil. Dan setelah itu selesai. Nah, ini contoh flowchart yang sederhana pembelian di kalau kita belanja di minimarket. Kemudian selanjutnya
supaya lebih memahami mengenai flowchart, tidak ada cara lain, kita harus berlatih ya. Jangan menganggap wah tugasnya banyak, malah belajar di rumah tugasnya malah banyak. Jangan, kalian harus melihatnya bahwa ketika kalian mengerjakan tugas itu, kalian menjadi lebih paham mengenai materi tersebut. Jadi tugas yang saya berikan tidak susah, hanya sederhana dan seharusnya tidak memerlukan waktu banyak. Hanya kalau kalian memperhatikan materi ini dari awal sampai akhir, pasti bisa 5 menit lah selesai ini. Jadi coba kalian gambarkan flowchart pembelian barang. Kalau sebelumnya flowchartnya kita membeli barang secara offline di minimarket, bagaimana flowchartnya kalau kita membeli barang secara online di e-commerce. Banyak ya e-commerce sekarang, ada yang gambarnya burung hijau, terus ada yang e-commerce yang identik dengan warna orange dan lain sebagainya. Kalian gambarkan pembelian barang secara online, coba kalian pahami bedanya dengan kalau kalian membeli barang secara offline. Kira-kira bedanya di mana sih? Prosesnya banyak mana sih? Ribet mana sih? Kalau tambah ribet tapi kok malah sering yang digunakan malah yang itu malahan misalnya. Nah, bisa kalian analisis sendiri. Oke, silakan gambarkan flowchartnya. Salah bener enggak jadi masalah, yang penting kalian sudah berusaha. Kalian langsung kirimkan ke email saya dengan subjek dan nama file berikut. Silahkan kalian kerjakan di media apa saja, saya terima. Sekian perkuliahan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dadah.